Salam Desa Institute, kampus pembelajar desa sesungguhnya. Kita ada di program acara Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Salah satu dari SDGs desa dan SDGs global itu SDGs yang goal yang ke-13 itu adalah tentang tanggap terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang paling gampang dipahami itu adalah kemudian adanya bencana itu sebagai bentuk perubahan iklim yang harus diantisipasi, walaupun sebenarnya tidak sekecil itu. Artinya perubahan iklim itu tentang apa, bagaimana efek rumah kaca, bagaimana apa, banyak hal lah, dengan apa, mencairnya kutub es dan seterusnya. Tapi kita lebih spesifik saja bicara tentang tanggap bencana. Saya punya kawan yang luar biasa, Pak Dokter. Nah, ini saya baru ngeh kemarin ternyata sana dokter itu mas. Aku ngerti ini sama dokter. Jadi dokter Budi Laksono ini adalah pejuang WC. Saya kenalnya pejuang WC karena waktu itu apa, semangat sekali dengan bagaimana sanitasi masyarakat dengan apa, gerakan WC ya. Tapi sore hari ini kita nggak ingin mendiskusikan itu. Kita ingin dapat ilmunya nih dari Mas Dokter Budi ini tentang bagaimana sih sebenarnya kekuatan komunitas itu kemudian menanggulangi apa, bencana atau menanggulangi urusan pengungsi dan sekitarnya. Artinya saya pernah mendapatkan cerita tentang mestinya daerah-daerah yang rawan bencana itu pemerintah desanya sudah punya antisipasi, bukan sekedar jalur evakuasi tetapi juga sudah tahu bahwa oh, keluarga ini punya keluarga di mana, sehingga tidak perlu berpikir tentang tenda darurat. Oh, ini apa, ada rumah yang cukup besar yang aman yang bisa diisi sekian banyak dan seterusnya. Tapi seperti biasa Sambal Desa adalah sama-sama belajar desa. Jadi ini lebih pada Mas Budi, kita harapkan memberikan lontaran-lontaran, nanti kawan-kawan yang mengikuti acara ini bisa langsung memberikan pertanyaan atau melontarkan apa sesuatu dari yang disampaikan oleh Mas Budi. Monggo Mas, disampaikan ini apa ide-ide yang luar biasa dari jenengan ini, kadang suka bikin takjub, bingung ngikutinya, cepet banget. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambal Desa. Seperti kita ketahui, sahabat semuanya, bahwa bencana alam itu terjadi setiap saat dan kita memang hidup di area bencana alam. Sehingga tidak usah terlalu kagetan bahwa suatu saat kita hanya perlu waktu saja yang menentukan kapan kita ada bencana alam. Bahkan saat ini bencana bukan alam saja, tetapi juga bencana macam-macam, termasuk bencana sosial yang impact-nya pun hampir sama dengan bencana alam. Dalam bencana ini, tentu saja yang terdampak paling parah, paling berat itu masyarakat, tentu saja masyarakat kecil. Karena apa? Sama-sama terdampak. Kalau masyarakat besar, ada juragan-juragan di desa, maka dia bisa lari ke kota, ada rumah lain-lain yang masih bisa ditempati. Tetapi bagi masyarakat kebanyakan, dampak ini bukan cuma rumah satu-satunya yang dia bangun berpuluh-puluh tahun, akhirnya hancur dan sebagainya, tetapi juga dampak-dampak lain. Dampak lain itu seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan salah satunya juga perumahan. Kita tahu masyarakat kita selama ini kalau dia membangun rumah biasanya hanya itulah rumahnya. Biasanya satu keluarga ya satu itulah. Memang tidak punya budaya punya rumah banyak, kecuali kalau istrinya banyak. Nah, dalam konteks ini masyarakat tentu saja ketika dia sudah punya harta satu-satunya terkena, inilah jadi masalah. Dalam hal ini kita bicara tentang impact pada perumahan. Ini bagian dari yang harus dipahami masyarakat, seperti tadi disebutkan ketahanan masyarakat desa, ke masyarakat di daerah,
yaitu dalam bahasa akademiknya namanya community resilience, ketahanan masyarakat dalam bencana. Ini sangat penting sekali karena bukan hanya masyarakat itu memahami bencana dan kemudian tahu bagaimana memproteksi diri. Jadi sebelum ada bencana kita sudah tahu bagaimana memproteksi diri itu dengan cara kita memahami tadi jalur evakuasi. Tetapi bukan itu saja, kita tahu bagaimana membangun rumah. Kemudian apa yang ada di rumah yang rawan, yang suatu saat ketika ada bencana itu bisa kita selamatkan dan sebagainya. Itu masyarakat harus mempunyai kemampuan-kemampuan seperti itu. Dan tentu saja dalam konteks melindungi diri ini bukan hanya lindungi diri juga, tetapi juga bagaimana bisa membantu masyarakat sekitarnya. Ketika ada bencana, kita sudah selesai dengan perlindungan diri yang sudah mantap, kemudian kita membantu masyarakatnya. Ini penting sekali, itulah yang disebut community resilience. Melindungi diri dan kemudian saling membantu untuk mencegah dampak-dampak yang lebih lanjut pada masyarakat itu. Dan kenyataan di lapangan memang itulah yang terjadi, yang dituntut oleh masyarakat ketika bencana itu ada. Meskipun pada kenyataannya juga banyak yang masyarakat tidak bisa melakukan hal yang terbaik. Salah satu contoh yang sangat hal yang saya alami dan sangat legendaris di hati saya, itu salah satunya adalah bencana di Jogja. Ketika suatu saat ada satu orang yang beramanat memberi pelayanan pada masyarakat bidang kesehatan, begitu ada bencana dia bingung. Begitu bingung dia dengan keluarganya langsung lari ke arah Magelang naik mobil. Sampai di daerah Magelang merasa aman, dia mikir, loh saya itu kan kepala dinas. Sana itu puskesmas saya bingung, gimana dan sebagainya. Akhirnya dia setengah malu, balik lagi sendiri. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit, pokoknya jadi relawan. Pokoknya biar nutupi kesalahannya bahwa dia itu melakukan upaya. Ketika dicari-cari orang yang mencari, dia bingung, akhirnya dia bisa jawab, saya di rumah sakit gini-gini. Nah, sudah agak terobati, Bu, ini Bu, di daerah ini perlu ambulan ini. Oh ya kalau gitu lah. Baru setelah 1 hari beliau ini. Disitulah namanya resiliensi, itu bukan cuma masyarakat, bahkan pejabat-pejabat yang berwenang dalam pelayanan-pelayanan disaster itu sangat penting, sangat vital. Apalagi pejabat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pejabat desa. Ketika ada bencana, ditunggu kepemimpinannya, ditunggu uluran tangannya untuk memberi perlindungan dan kemudian memberi pengayoman pada masyarakat yang terdampak ini, supaya mereka ini bisa terlimitasi dampaknya. Dalam kasus-kasus yang lama, orang-orang yang terdampak di daerah bencana, dia akan lari. Dan kemudian pemerintah desa atau pemerintah kabupaten itu seperti yang sudah kita lihat juga, dan saat ini kita nanti juga diuji di Merapi, yang saat ini juga mulai rawan, langsung pemerintah membuat camp-camp. Waktu itu dibuat di Gulun, lapangan Gulun. Kemudian lapangan Pemintalan Kapas di Secang, dibuat camp-camp di sana, orang tidur sana. Terus kemudian dibuatkan WC, dibuatkan infrastruktur yang lain. Bahkan orang-orang yang ada di desa diambilin semuanya. Pokoknya nginepnya di sini. Kalau nginep di sini dapat jaduk, kalau nggak di sini nggak dapat jaduk misalnya gitu. Sehingga orang-orang yang sudah merasa aman sebenarnya di desa-desa akhirnya terpaksa kalau pagi ke camp, ke lapangan Gulun untuk dapat jatah beras sama nasi dan sebagainya. Nanti dia balik lagi ke rumah keluarganya di desa yang lain. Nah, ini contoh-contoh yang akhirnya menginspirasi kami mengkaji tentang apa itu camp pengungsi berbasis masyarakat, community based camp. Nah, ini sesuatu yang ternyata berasal dari Indonesia, dan kemudian ini secara tidak langsung sudah berjalan, tetapi sebenarnya sampai pada titik tertentu beberapa pemerintah daerah sudah mengadopsi konsep ini dan kemudian melakukan scale up pada tempat-tempat yang lain, tetapi banyak yang tidak tahu, masih berpikir secara klasik, yaitu kalau ada bencana, Assalamualaikum pokoknya Pak Dekoco, mohon izin bergabung.
Siap, ya, monggo Pak Novian. Nah, pokoknya harus membuat camp. Dengan ada camp itu maka ada SPPD, SPJ, pembukuan, akuntansi dan sebagainya bisa jalan. Nah, inilah sesuatu yang kadang-kadang membuat ketergantungan kita akan konsep-konsep yang lama, administrasi yang kaku, yang sehingga justru hal yang baik ini sulit untuk diadopsi. Itu terjadi beberapa tempat kemarin ini, tetapi dalam ke depan sepertinya sudah mulai diperhatikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun daerah untuk merubah manajemennya supaya lebih luas dengan tujuan akhirnya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, keamanan, perlindungan dari masyarakat, seperti itu. Nah, ini hal yang sangat simpel sekali, yaitu camp pengungsi yang nanti berbasis masyarakat. Camp pengungsi klasik memang terjadi kalau misalnya area yang luas sekali, misalnya seperti saat ini ada sosial disaster di Ukraina misalnya. Itu satu kota, satu desa, kelurahan atau kecamatan dibom habis, rumah habis, bisa kita lihat. Disitulah kita melihat nggak mungkin lagi. Bahkan kita lihat di Palestina orang terusir, nggak mungkin lagi kita membuat suatu community based camp karena masyarakat semuanya terdampak. Sehingga mereka harus membuat camp-camp baru. Nah, disinilah camp-camp baru itu diperlukan dari nol. Tetapi bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia hampir selama ini tidak ada yang total seperti itu. Taruhlah begini, bencana alam di Merapi. Ketika daerah-daerah lereng Merapi di Kabupaten Magelang, di lereng Merapi itu ada beberapa desa terdampak, ada desa-desa lain yang bisa menjadi bumper. Ya. Sehingga tidak ada masalah untuk menerima orang-orang terdampak dari desa tertentu itu ke desa-desa yang aman. Nah, selama ini hal-hal seperti ini baru terjadi secara informal yang dilakukan oleh masyarakat pada masyarakat yang lain. Padahal ini bisa kita upgrade menjadi sesuatu yang lebih sistematis, yang lebih managed oleh suatu pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten, karena bisa antar kabupaten, antar kecamatan, bahkan dan untuk kemungkinan seperti yang terjadi di Aceh saat itu, bisa terjadi antar provinsi. Orang-orang Aceh bisa dikemkan di camp Sumatera Utara dan sebagainya. Ini hal-hal yang cuma tinggal membingkai saja menjadi suatu rangkaian harmoni pelaksanaan disaster management yang bagus. Di mana di sini ada bukan hanya community resilience, tapi juga government resilience terhadap disaster. Camp-camp pengungsi klasik ini punya kekurangan. Kekurangannya biasanya dibangun dalam waktu yang lama sementara masyarakat sudah terlanjur memerlukan. Sehingga beberapa waktu masyarakat terlunta-lunta, bahkan kadang-kadang beberapa hari kehujanan dan sebagainya. Diperlukan infrastruktur. Kalau infrastruktur berarti harus menyediakan kamar mandi, WC, dan sebagainya. Dan kemudian memerlukan sarana air, kemudian sarana transportasi baru, jalan, perbaikan jalan, dan sebagainya. Ini adalah kekurangan-kekurangan ketika kita menggunakan klasikal camp pengungsi. Camp pengungsi klasik itu kekurangannya di situ. Nah, dengan camp pengungsi yang berbasis masyarakat, ini akan kita asih. Pertanyaannya sekarang kita menuju apa itu camp pengungsi berbasis masyarakat. Camp pengungsi berbasis masyarakat itu adalah suatu konsep yang sebenarnya sudah ada di masyarakat kita, dan itu saya ambil gambar penuh waktu ada
di sebagian di Magelang, dan lebih besar lagi waktu di Pandeglang. Di Magelang saat itu beberapa orang memang akhirnya oleh aparat semuanya pokok ngungsi di lapangan Gulon dan lapangan pabrik kertas atau pabrik tekstil di daerah Secang. Harus ke sana, nggak boleh kemana-mana. Hanya disitulah ada akomodasi, yang lainnya nggak ada. Nah, tetapi beberapa masyarakat yang agak mandiri, dia mempunyai saudara di tempat yang lain, tetapi aman. Makanya beberapa keluarga itu yang kami tangkap waktu itu, dia nginep di rumah saudaranya. Tentu saja orang-orang di sini tidak mendapatkan jaduk, tidak mendapatkan apa-apa saat itu. Bahkan beberapa waktu lama, 1-2 minggu, dia menjadi beban dari keluarga yang didatangi. Tetapi karena persaudaraan, sehingga ini tidak menjadi masalah sama sekali. Nah, yang agak menonjol adalah keadaan waktu itu di Pandeglang. Di sana waktu itu ada tsunami, orang di daerah Kecamatan Sumur itu rumahnya pada rusak. Dan mereka banyak yang tidak punya saudara di atas, karena orang yang di pantai itu adalah orang-orang yang karakternya nelayan, sementara yang di gunung itu karakternya petani, di mana secara etnografis itu berbeda sosial bahkan asal usulnya, sehingga mereka tidak kenal sama sekali terhadap orang-orang yang ada di gunung. Tetapi waktu itu kami melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang dari pantai mengungsi ke atas, dia tidak sungkan dan tidak malu ketika ada rumah diketuk. Bu, di sini kalau saya menginap masih bisa nggak? Keluarga itu ternyata Kelas. ya halo. Iya, lanjut. Ya. Ketika keluarga itu memang punya fasilitas yang masih bisa ditempati, fasilitas ditempati itu adalah ruang tamu, bahkan waktu itu pernah juga yang di beranda, itu mereka nggak masalah, langsung iya silakan di sini. Kadang-kadang ada yang sempat membawa beras, ada yang tidak sempat membawa apa. Tinggal tidur satu saja, di situ aja. Sehingga waktu itu kami pernah waktu Pandeglang, kami melihat ini rumahnya siapa? Rumahnya Pak ini. Kameranya Mas. Dalam? Jadi miring kameranya. Nah, Oke. HP-nya kok jadi miring gitu. Sekarang gimana kan? Rotationnya kayaknya. Rotation kameranya. Ah, udah berdiri aja nggak apa-apa. Oke. Nah, ini udah dapat. Nah, Nah, ternyata saat itu kami amati beberapa keluarga itu tidak kenal dengan orang rumah itu. Orang rumah nggak kenal, tetapi persaudaraan, rasa senasib itu muncul di Pandeglang, sehingga di situ ada satu rumah, ada 5 keluarga yang menginap, yang tidak saling kenal, tetapi di situ dia berkenalan dan masak bareng-bareng. Disitulah saya melihat, nggak satu saja. Bahkan waktu itu kami berencana membuat rumah sementara, akhirnya saya putuskan nggak usah. Karena jangankan saya buat rumah sementara, tendanya BNPB itu semuanya kosong. Sehingga waktu itu bisa lihat, saya ditawari mau tidur di tenda, itu ada. Tapi saya ngomong, saya sekalian tidur di rumah masyarakat. Sehingga program kami di Pandeglang saat itu kami rubah. Saya tanya pada rumah-rumah yang menghuni itu, pertanyaannya sebenarnya, kalau di sini ada WC nggak? Ternyata sebagian nggak punya WC. Sehingga kami langsung oke lah kalau gitu program kami adalah membuat WC pada rumah-rumah yang menampung pengungsi. Dan mereka kita ajak, mau nggak kalau kita dibuatkan WC di sini atau kita gotong royong bangun WC ini. Kami punya materialnya, Bapak bisa membuatnya, caranya mudah seperti ini. Mereka langsung mau, langsung kita beri material, tidak ada masalah dengan logistik pasar umum, kita langsung memberi layanan itu. Dan terbangun banyak WC-WC keluarga pada tempat-tempat yang tidak mempunyai WC tapi menampung pengungsi-pengungsi. Ini salah satu dari konteks CBC yang kami tangkap, yang
kemudian kita tuliskan menjadi suatu bab yang inilah yang harus kita lakukan ketika ada bencana. Kita tidak perlu membuat camp pengungsi lagi di lapangan dan sebagainya. Kalau memang masih parsial disaster seperti kita ini areanya, dari desa A bisa bersaudara dengan desa B. Sehingga kalau ada bencana A di desa A, dia pasti akan larinya pasti ke B. Dan di B sudah terdata di sana berapa rumah berapa bisa menampung siapa saja, di mana saja, sehingga dengan begitu tidak ada masalah bagi pengungsi ini bisa langsung masuk. Pemerintah tidak perlu membangun air minum lagi, tidak perlu membangun WC lagi, tidak perlu membangun infrastruktur lagi, bisa berjalan. Tinggal pemerintah sebelumnya membuat suatu database dan kemudian tinggal membuat komitmen dengan kelurahan setempat, dengan RT setempat, dengan RW setempat, bahkan dengan keluarga. Pak A, RT 1, RW 1, Anda bisa menampung 5. Oke, sekarang kami kirim 5. Karena 5 orang ini di situ ada taruhlah 20 orang. 20 orang itu rata-rata jaduknya taruhlah 10.000 misalnya jatah makan. Oke, saya titip kepada tuan rumah, disaksikan oleh pengungsi, ini kita kasih jaduk. SPJ-nya sangat mudah sekali, semuanya orang bisa tanda tangan, bahkan sekarang ada digital forensik seperti kita dengan HP ini, mudah sekali. Dan masyarakat bisa mengawasi langsung penggunaan dana itu, karena dananya itu cuma lewat dari RW, RT, pemilik, tapi disaksikan oleh penerima langsung. Sehingga manajemennya sangat mudah. Itulah konteks CBC yang bisa kita lakukan ke depan, dan memang saat ini belum ada sistem manajemen yang komplit tentang ini di banyak BPBD setempat. Karena memang di PNBB ketika kita cek juga mereka tidak punya experience managing seperti itu. Nah, inilah hal yang sebenarnya sangat mudah bisa kita lakukan, sehingga kalau ada pengungsian taruhlah di Sumatera Utara, Sinabung, seperti kita lihat seperti itu, orang mengungsinya kemana dan sebagainya sudah jelas. Siapa yang mau menampung dan sebagainya sangat mudah sekali, sehingga beban pemerintah hanya sekarang pada administrasi pelaporan biaya akomodasi setiap orangnya. Dan itu sangat murah dibanding dengan saat ini harus membangun infrastruktur yang lain. Konsepnya CBC seperti itu, dan ini punya kelebihan yang luar biasa. Seperti saya sebutkan tadi, tidak memerlukan pembangunan infrastruktur, keerapan masyarakat semakin kuat, dan sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh yang barangkali bisa kita lakukan ke depan untuk bangsa kita ini, di mana kita masih akan terus mengalami risiko-risiko bencana alam, bencana sosial juga di tempat kita. Ini awalnya. Begitu, Pak Surya. Oke, matur nuwun. Ini menarik tentang apa penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya bicara tentang apa mereka yang terkena dampak ya. Cuma yang kemudian menjadi tantangan yang tadi disampaikan Mas Dokter tadi tentang bagaimana kemudian membangun database. Bagaimana kemudian desa mempunyai informasi bahwa rumah siapa yang yang kira-kira tidak keberatan kalau ketempatan. Rumah siapa yang itu masih punya hubungan persaudaraan dan seterusnya. Sejauh ini, Mas, yang sudah pernah ketemu di lapangan, apakah data itu pernah ada atau sebenarnya kemudian pada akhirnya sambil sambil berjalan aja kemudian ketemu ini? Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu ada bencana di Lumajang, di mana ini ada suatu pembelajaran yang sangat bagus sekali, dan saya sempat melihat bagaimana pemerintah daerah berusaha untuk melakukan upaya-upaya itu. Dan memang upaya ini sudah dilakukan, memang pada akhirnya di lapangan memang mempunyai banyak kendala-kendala. Tapi sebenarnya itu kalau dilakukan dengan
terbuka dan termanage dengan bagus, itu sebenarnya tidak. Karena untuk membuat itu sebenarnya kita hanya mengelingkan saja antara database kelurahan atau warga atau di tempat tujuan, misalnya kalau mudahnya misalnya di Jakarta. Jakarta itu daerah di atas itu daerah banjir, daerah longsor misalnya. Di daerah Penjaringan yang di bawah itu tidak daerah longsor. Tahu di daerah desa A di area Penjaringan RT 1, RT 2 didata. Mana sih keluarga-keluarga dikasih list yang mau menerima pengungsi? Satu. Yang kedua, berapa pengungsi yang bisa diterima? Satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga. Dengan membuat satu lembar checklist seperti itu saja, dibagi ke seluruh masyarakat. Bahkan kalau enggak, kita juga punya, enggak usah banyak-banyak, satu orang saja. Satu orang yang ditunjuk untuk menjadi PIC. Orang itu akan mendatangi di desa, di daerah itu, mana-mana rumah yang mempunyai potensi untuk bisa menerima pengungsi, dan kemudian mendatangi silaturahmi mencatat maukah bersedia. Kemudian tinggal tanda tangan, oke, dicatat. Dengan mengumpulkan data itu, kita sudah tahu database-nya di kelurahan A ini bisa menampung berapa kakak, berapa keluarga. Sudah tahu. Dengan data seperti itu, otomatis suatu saat ketika ada bencana alam di tempat yang lain, kita tinggal tanya saja, ada berapa ini yang mau mengungsi? Ada 10 keluarga, dan sebanyak dari 10 keluarga itu taruhlah 50 orang. Gampang saja, dengan data seperti ini tinggal dimasukkan langsung Bapak atau kelompok 50 ini masukkan aja ke RT 1 sana. Di sana kapasitasnya 100, ini ada 50. Oke, nanti dimasukkan dulu. Langsung bisa ditunjuk seperti kalau kita masuk di hotel itu. Nanti Pak A dengan anak 5 itu masuk di rumahnya Pak Ijo di RT 1, RW 1 sini. Langsung sopir membawa ke sana. Selesai. Disusul oleh petugas administrasi dari BNPB atau BPBD mengecek sudah masuk dan sebagainya, akomodasi jalan, kekurangannya apa dan sebagainya. Dan hari pertama langsung dia bisa membuat nomor rekeningnya berapa, tanda tangan, langsung kita transfer rekening ke rekeningnya ibunya atau bapaknya yang penerima itu, sudah besok pagi sudah masak, nggak ada kesulitan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, pembuatan database ini yang sangat penting sekali. Kemarin database ini saya lihat tidak dibuat, hanya pokoknya masuk seperti itu aja. Di mana ada sekolah kosong, ada SD kosong. Kebetulan kemarin di Lumajang itu lagi masa COVID, sehingga banyak SD yang tidak digunakan, banyak TK, banyak PAUD yang tidak digunakan, langsung diisi saja. Ini PAUD ini bisa 3 keluarga, ini keluarga, seperti itu saja. Belum pada sistem managing yang berbasis masyarakat, ini baru berbasis fasilitas umum di masyarakat. Nah, inilah ke depan saya kira sangat mudah sekali untuk membuat database seperti ini di setiap daerah, sehingga nanti kita tahu dengan peta bencana yang ada di mana, yang aman di mana, tinggal menyalurkan saja seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya yang kita pikir sulit jadi mudah semuanya. Oke. Kerabat desa yang bergabung silakan kalau ada yang ingin memberikan komentar, respon atau tanggapan dari yang disampaikan oleh Mas Budi Laksono tadi. Ini menarik, artinya konsep ini sedang dikembangkan ya Mas. Artinya apakah memang kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah mengadop atau bagaimana? Mungkin Mas Budi bisa berikan respon, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan Mas Agus Priyadi. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik nih topiknya untuk menyiapkan tujuan dari orang pindah ketika terjadi bencana gitu ya. Menarik ini.
Karena kok kita lihat saat ini pemerintah tuh malah banyak membangun tempat-tempat untuk pengungsian gitu kan. Tapi kosong. Nah, tapi kosong. Sekedar proyek gitu kan. Saya sekedar jadi ketika di Jogja terjadi Gunung Merapi meletus itu ada kerjasama ternyata antara warga yang di bawah dengan yang di atas. Jadi menarik itu juga. Ya. Saya jadi ingat ini juga. Gunung Kelut itu korban bencananya ketika meletus itu lebih banyak dibanding Gunung Merapi. Ya. Oleh karena itu tidak cukup dibangun yang namanya tempat tujuan mereka pindah di bawah. Waktu itu sedang dikembangkan ke arah sana tahun 2016-an gitu ya. Saya yang jadi ingat itu ketika terjadi bencana itu data dari atas itu tidak ada. Kebutuhan truk itu berapa banyak untuk memindahkan pengungsi dari atas. Nah, makanya saya jadi ingat. Maaf, sebentar saya ada gangguan sedikit. Saya tutup sebentar. Mas Budi, monggo. Ini menarik memang. Artinya ada ini kan sebenarnya lebih pada temuan di lapangan yang terjadi, dan kemudian ini loh potret kita, ini loh potret Indonesia, kegotong royongannya luar biasa, kepeduliannya luar biasa, yang tadi diceritakan Mas Budi tadi, orang tidak kenal aja bersedia menampung, itu kan luar biasa, nggak mungkin nggak ada di banyak tempat lah seperti itu. Nah ini ya satu sisi yang tadi Mas Agus sampaikan juga menarik juga nih, ketika tidak cukup data informasi yang harus diangkut berapa banyak, sehingga mungkin kendaraan yang dikirim itu menjadi kosong, tidak ada. Itu yang di atas itu nunggu-nunggu gak datang-datang kan gitu kira-kira. Mas Budi Laksana. Siap. Jadi gini, kebetulan sekali pengalaman kami sejak mulai di Aceh, di mana-mana ya, sampai terakhir. Di dalam disaster, termasuk ini yang saya sampaikan pada mahasiswa saya di ilmu disaster management, bahwa disaster itu terjadi memang membuat masyarakat itu dalam tanda petik sakit. Tapi sebenarnya yang lebih sakit itu adalah disaster mental. Jadi banyak ketika disaster bencananya ya begitu, tetapi yang lebih sakit lagi itu mentalitas manajemen disaster yang kadang-kadang tidak benar, bahkan maaf, kadang-kadang korup misalnya, membuat orang di bawah lebih sakit lagi. Makanya justru dalam kelas kami saya tunjukkan sebenarnya dalam konteks disaster management itu kita ilmu kasat mata. Tetapi yang tidak kasat mata itu adalah ketika kita mencampur adukan kepentingan pribadi, keinginan pribadi untuk mendapatkan manfaat dari disaster. Itu terjadi di hampir semua bencana seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita baik. Makanya saya wanti-wanti pada mahasiswa saya, ketika ada bencana jangan sampai hatimu ikut terkena bencana dulu sebelum kamu menolong. Hatimu biar bersih sehingga kamu bisa menolong. Itu terjadi. Makanya mental disaster itu sangat penting sekali. Oke. Apakah ada antisipasinya itu, Pak? Mental disaster itu loh. Ini kalau urusan mental ini, pendidikan moral Pancasila aja nggak ada, jadi moralitasnya. Nah itu banyak dari kita selalu berpikir itu sangat sulit, sangat nggak ada. Sebenarnya semuanya ada, mudah. Bahkan suatu saat saya pernah mengalami tahun 2004. Bayangkan saya hanya 2 orang membawa uang ratusan juta ke Aceh. Makanya saya membentuk di sana namanya community based development, community based
supervision and development by community. Jadi kita ketika membawa uang, itu uangnya itu bukan untuk manajemen, tetapi untuk masyarakat. Pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kita itu akuntabilitasnya dengan masyarakat. Nah, disitulah kita harus menciptakan masyarakat yang mampu untuk mensupervise kita, sehingga kalau kita sampai mengambil sesuatu dari dana disaster, kita berhadapan dengan masyarakat. Nah, inilah bagaimana kita mentransfer dirjen mencampur irjen, mencampur KPK, mentransfer KPK bukan kepada institusi negara tetapi kepada masyarakat. Itu mudah sekali. Waktu pemerintah kita sudah berusaha melakukannya. Misalnya kalau kita membuat proyek ditulis proyek jalan sepanjang 5 km, biayanya sekian, ketinggian sekian dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang dibuat tidak detail supaya sulit masyarakat mensupervise. Tetapi di situ ada niatan baik. Disitulah sebenarnya konteks disaster itu, konteks disaster manajemen dalam reporting akuntansi dimunculkan, sehingga jangan dibikin susah, dibikin mudah. Makanya kalau kita bicara itu mudah, ya mudah. Tapi kalau itu sulit, ya sulit. Dan kita sudah melakukan sehari-hari. Kita akuntansi di dana di masjid itu contohnya. Setiap Jumatan ini ada masuk sekian, dipakai oleh Pak Ejo untuk benerin talang sekian. Sehingga orang tahu. Sehingga uangnya sekian, dipakai untuk Pak Ponijo berapa dan sebagainya. Seperti itu. Nah, inilah konteks yang nenek moyang kita sudah melakukan, hanya tinggal di scale up saja. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada yang ingin memberikan respon. Ini menarik ini berbagi pengalaman ya sebenarnya. Ya. Boleh saya nanya lagi nih, kita diskusi ini. Silakan ada yang lain. Siapa yang telepon? Kamu terima apa? Oke. Cepat. Monggo Mas Agus. Ya, ini apa namanya? Setiap program itu sebaiknya sudah ada nilai-nilai tentang mainstreaming disaster reduction risk di dalam program itu. Jadi setiap program dia sudah berpikir kalau besok ini akan ada bencana, dia sudah siap. Katakan program membangun sekolah PAUD gitu aja. Itu dari lokasi kita sudah tahu. Kalau lokasinya memang sering terjadi bencana gempa, ya kita bangun pondasinya yang kuat. Ketika banyak angin puting beliung semacam itu, maka gentengnya harus kita buat yang kuat. Kita jangan memakai genteng-genteng model dari seng semacam itulah, kan banyak itu ya. Ini kan pemahaman tentang mainstreaming disaster reduction risk, bagaimana mengurangi risiko dari bencana itu sudah sejak awal. Ini yang saya belum lihat di banyak program itu, nilai-nilai itu belum ada. Buru-buru ngomong mainstreaming disaster, mainstreaming gender aja belum, mainstreaming child protection aja belum gitu loh. Ini kan materi-materi yang harus dimasukkan ketika kita membangun sebuah program. Makanya saya malah lagi mikir, ini kalau di desa aja ngomong gini ini aneh gitu loh. Makanya kadang-kadang kita selip-selipkan itu aja. Bangun gedung PAUD pun. Gedung PAUD itu aja jendelanya tidak aman terhadap anak-anak. Bukanya juga keluar gini kan, anak lari kena, itu sudah tidak ini. Makanya kemarin saya bilang, mulai awal kita membangun gedung yang inklusi. Gedung TK inklusi ya jelas ramah terhadap bencana gitu loh. Karena Kemendesa kan sudah bisa masuk di bangun gedung PAUD-nya. Dimulai saja dari situ. Cuma ini tidak ada orang dari atas yang memerintahkan harusnya gedung PAUD itu seperti ini gitu. Artinya ramah terhadap ini yang masih jadi catatan ya. Ramah terhadap perempuan, ramah terhadap anak, ramah antisipatif terhadap bencana,
kemudian ramah terhadap mereka-mereka yang difabel dan seterusnya. disabilitas ya Ini kayak kayaknya gitu. masih jadi catatan bersama kira-kira dalam perencanaan. Kira-kira gitu, Mas Iya, Agus. ya. Saya jadi ingat yang di Gunung Kelut dulu, saya punya program di sana itu, karena bantuan awal itu banyak korban meninggal, kita tanya, kenapa? Salah satunya adalah keterbatasan kendaraan untuk ke atas. Akhirnya kita Hmm. bangun di website desa mereka, SID, Sistem Informasi Desa, itu data kependudukan dan data hewan ternak besar, itu kita masukkan. Kenapa? Karena banyak yang meninggal karena dia tidak mau meninggalkan ternaknya. Akhirnya itu Hmm. kita buatkan 6 desa di bawah kaki Gunung Kelut itu sudah ada sistem itu. Makanya internet jadi kunci, dan 6 bulan sekali data itu diupdate sehingga kalau terjadi bencana dari bawah sudah tahu berapa banyak Artinya truk yang kebutuhan dibutuhkan. kebutuhan ngangkutnya bukan ngangkut cuma manusia tapi juga ternak. Karena Itu sudah ya, terukur kira-kira seperti itu ya. ya. Dan dulu Oke. yang sedang dibangun itu adalah kalau ternak itu dia butuh makan, maka di bawah itu harus disiapkan juga. Itu waktu itu yang sedang dibangun. Sebelum saya meninggalkan Artinya Poso. artinya memang data menjadi sangat penting ya Mas Agus ya. Itu sangat penting. Data menjadi sangat penting dan desa perlu menyadari itu karena Hmm. sebenarnya berbasis data itulah perencanaan menjadi lebih baik. Hmm. Berbasis data itulah ketika ada bencana pun kemudian mitigasinya juga bisa lebih sukses kan kira-kira seperti Ya, itu. betul. Ya. Jadi Oke, kesadaran dari perangkat desa untuk ngupdate data kok di sana. oke. Mas Mas Budi mungkin ada yang ingin direspon ada teman-teman yang lain silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa resen langsung open mic karena untuk di Sambal Desa kita memang memberikan kesempatan langsung untuk langsung open mic. Monggo Mas Budi. Ya, terima kasih. Memang benar, ternyata kita tidak sama dengan banyak ilmu disaster di negara maju. Hmm. Ternyata banyak orang seperti yang disebutkan nggak akan turun karena ternaknya nggak turun. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu sudah kita lihat seperti di Lumajang kemarin, appreciate juga bagaimana ternak-ternak yang ada itu diperlakukan sama dengan manusia, dalam arti kalau manusia yang mengungsi, ternaknya diungsikan. Bahkan dibuat di kamp pengungsi yang baru nanti itu ada kamp ternak, sehingga orang-orang yang terpindahkan dari area lama itu bisa mempunyai kandang bersama. Nah, ini Hmm. contoh-contoh yang bagus yang barangkali ke depan dipertimbangkan oleh managing pemerintah kelurahan, kecamatan hingga kabupaten untuk mengidentifikasi database seperti pelajaran Kelut tadi yang sangat bagus, sehingga ketika terjadi strata kebencanaan yang makin meningkat, bahkan kalau perlu kita buat kos-kosan atau kos-kosan ternak dulu sudah berjalan, Hmm. sehingga lebih aman, sehingga orang itu sudah ada di tempat yang baru, sehingga tidak tergantung dari ternaknya yang gondeli di desa. Disitulah pemerintah daerah tinggal menyediakan fasilitas-fasilitas pakan ternak dan sebagainya, sehingga sangat mudah, dan ternak membuat perumahan ternak tidak terlalu sulit, paling-paling bambu atau atap pun sudah cukup kan seperti itu. Nah, ini pelajaran dari Kelut yang harus kita bisa tarik pelajaran. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan respon tanggapan? Silakan, Dedi, Mas Mufauzan, monggo silakan siapa saja yang ingin memberikan komentar bisa langsung open mic. Di forum ini kita saling belajar, sama-sama belajar. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Budi, yang disampaikan oleh Mas Agus. Memang kepedulian. Nah ini balik lagi nih tentang kesadaran dan kemudian terbangun kepedulian. Sadar bahwa di wilayahnya itu punya potensi ada bencana. Oh sadar bahwa di wilayahnya dan sebenarnya mungkin saya nggak tahu ini mungkin Mas Budi sama Mas Agus juga bisa memberikan responnya ya. Saya ingat betul waktu itu salah satu teman saya kakaknya berdinas di Aceh waktu ada tsunami itu.
cuma saya nggak tahu persis tempatnya yang di mana. Dia dan keluarga itu sudah merasa bahwa ya udah diikhlaskan saja karena dokter sedang bertugas di sana dan kemudian nggak ada kabar. Ternyata selang 1 bulan kalau nggak salah atau berapa berapa lama setelah itu kakaknya telepon bahwa dia selamat dan ternyata yang menyelamatkan adalah warga satu wilayah itu satu perkampungan itu yang mengajak dokter itu untuk pergi dari desa karena ada tanda yang itu pesan dari moyang yang harus dipatuhi, yaitu kalau ketika laut itu surut, ini saya nggak tahu apa benarnya seperti apa, tapi saya dapat cerita dari teman saya bahwa kalau laut itu surut, pesan dari moyangnya adalah jangan pernah mengambil ikan di situ, tapi ambillah barang berharga kamu dan pergilah ke gunung. Artinya moyangnya pun sebenarnya sudah punya apa early warning system ya. Cuma karena mungkin di situ masih patuh dengan apa nasihat leluhur, akhirnya satu kampung itu ya pergi semua, pergi ke tempat yang tinggi dan pulang ya rumahnya memang sudah nggak ada juga karena kena tsunami. Nah, eh, saya pikir bagian-bagian seperti itu atau kearifan lokal seperti itu mestinya sudah ada, cuma kadang karena kemajuan ini, kemajuan teknologi atau tidak termanfaatkan untuk mendokumentasikan, jadi mungkin terlupakan atau gimana ini mungkin Mas Budi dan Mas Agus bisa memberikan catatan karena sangat mungkin kan bahwa oh sebenarnya dulu sudah ada itu peringatan-peringatan itu, bahkan kalau nggak salah di Jepang itu juga salah satu yang sempat saya baca apa saya lihat di tayangan itu ternyata dulu juga sudah pernah dipasang titik-titik di mana apa batu-batu besar yang itu sebagai apa tanda bahwa di bawah itu nggak boleh dibangun, tetapi ya akhirnya tetap dibangun dan kejadian yang luar biasa itu ternyata sampai batas level itu yang di bawah itu ya habis semua. Ini apakah sebenarnya dulu sudah ada tanda-tanda atau apa peringatan-peringatan seperti itu oleh moyang kita atau gimana nih Mas Budi mungkin yang Siap, apa siap. banyak datang ke Iya, tempat-tempat apa iya, bencana. iya. Terima kasih. Memang bencana alam itu mempunyai tempo siklus yang bisa panjang sekali, termasuk bencana tsunami yang besar. Tetapi budaya masyarakat, terutama budaya tulis, budaya berpantun, budaya ini itu sangat mempengaruhi sekali. Saya jadi ingat begitu, ingat sama-sama di Sumatera, yang satu di Nias, yang satu di Aceh. Itu ternyata di Nias itu ada budaya pantun seperti itu, sehingga waktu itu kenapa di Nias korbannya lebih sedikit daripada di Aceh. Di Aceh ketika ada hari Minggu, ada acara di pantai, airnya habis, ikannya ngelepar, orang pada berpesta-pesta mengambil ikan. Nah, ini contoh. Nah, makanya pentingnya saat ini kita harus menggali potensi-potensi budaya kita dalam konteks mencegah atau berantisipasi terhadap bencana yang alam yang akan terjadi. Tetapi sama juga dalam konteks apa yang disebut namanya evolusi ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang punya nilai kebenaran yang dibawa terus, dicatat terus, dan suatu saat itu menjadi salah, suatu saat dibenarkan terus menjadi ilmu pengetahuan yang saat ini kita ambil. Dalam konteks ini juga banyak dari kita itu kehilangan ilmu-ilmu seperti itu, termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Agus. Misalnya dalam konteks pendidikan kita selalu saat ini dikategorisasikan bahwa sekolah itu kategori stratifikasinya A, B, C berbasis dari gedungnya, berbasis dari gurunya, S2, S1 dan sebagainya, atau S3 dan sebagainya. Bukan berbasis daripada output keluaran, achievement dari siswa. Nah inilah makanya yang banyak sekarang ditentang, karena kita kemarin dalam 2 dekade ini rame-rame mengembangkan suatu sekolah-sekolah punya standar-standar internasional.
Padahal ini tidak diperlukan oleh siswa kita. Bahkan siswa kita lulus sekolah-sekolah berbasis seperti itu, kenyataan ditanya bagaimana hubungannya kamu punya WC atau nggak punya WC. Dia nggak tahu bahwa tipoid yang saat ini yang diderita oleh dia itu karena banyak orang di sekitar dia nggak punya WC yang menular pada dia. Nah ini contoh bahwa life skill, edukasi itu diperlukan oleh masyarakat dalam konteks strata menaik. Bagaimana skill dan lifestyle-nya. Sehingga jangan sampai terjadi shock kultur, kita ngambil saja dari luar. Dalam konteks ini, dengan negara besar seperti Indonesia, memang tidak mudah sekali langsung kita harus minta atas mengambil keputusan untuk membuat SD seperti ini, dan sebagainya. Atau sistem pendidikan atau sistem manajemen disaster seperti ini. Setiap daerah mempunyai local wisdom yang harus menjadi perhatian kita untuk kita tarik apa yang bisa kita ambil. Dan kita tahu saat ini terjadi, tadi saya sebut dengan disaster mental, juga kapitalisasi. Contohnya kapitalisasi disaster ini muncul, sehingga nggak usah jauh-jauh dari dulu. Kemarin-kemarin masih kita lihat bagaimana kalau orang terjadi bencana, maka harus membuat rumah yang harganya 50 juta. Dan ini harus diproyekkan, harus begini, dan sebagainya. Sehingga orang yang kena disaster itu seakan-akan dimanjakan. Artinya dia rumahnya hilang, sekarang dibuat rumah. Padahal kebutuhan rumah untuk seseorang itu tidak sama. Bahkan pada saat yang terjadi bencana, dia tidak cuma membutuhkan rumah, dia membutuhkan apa selain rumah. Makanya kenapa kami mencoba untuk mengintroduksi rumah murah berbasis masyarakat yang cuma 4 juta, yang cuma 5 juta. Kalau kita pemerintah punya 50 juta, taruhlah rumah itu 10 juta yang dibangun oleh masyarakat sesuai kemampuannya, tetapi kita bina. Harus ada WC-nya, harus ada airnya, harus ada sirkulasi udara, harus ada cahayanya, dan sebagainya. Kalau kamu dengan begitu cukup 20 juta, seperti saat ini kita rumah RTL itu 20 juta. 20 juta. Yang 25 juta, itulah kita kasih cash untuk kasih tabungan sebagai modal kerja. Itulah salah satu contoh bagaimana biaya-biaya disaster itu sebanyak mungkin meresap pada orang-orang yang terdampak. Bukan orang-orang kita dari luar itu harus buat proyek dan sebagainya. Nah inilah hal yang harus kita hindari dari kapitalisasi disaster, masuk dalam konteks kapitalisasi hunian dalam konteks disaster management. Oke, luar biasa ini. Setelah menyinggung masalah mental, masalah kapitalisasi atau proyek-proyek, Mas Agus ada komentar? Ya memang ini ilmu tentang kebencanaan ini memang hal baru. Ya meskipun kita banyak belajar setelah terjadi bencana di Aceh. Sebelum itu kita jarang sekali membuka program-program kita bagaimana mengurangi risiko di setiap program. Saya jadi ingat tadi itu ada kepala dinas kesehatan yang pergi ke Magelang, Pak Budi tadi sampaikan. Itu memang ya hal-hal yang baru buat mereka. Karena dulu saya masih ingat ketika kebetulan waktu terjadi bencana gempa 2006 di Jogja itu saya di sana. Tapi saya di sana tidak dalam rangka untuk korban bencana gempanya, tapi lebih kepada persiapan untuk membantu pengungsian anak-anak yang ada di Merapi. Jadi kita menyiapkan itu. Tapi hari Sabtu itu terjadi itu seluruh gudang kita itu akhirnya kita kosongkan, kita pindahkan ke ke Bantul. Saya masih ingat ada 1.300 tikar, 1.300 selimut itu kita pindahkan ke situ karena mereka lebih membutuhkan. Dan relawan PMI waktu itu di Bantul tidak siap. Justru kami mendatangkan relawan PMI itu dari Sleman yang membantu kami dulu itu nge-packing barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ya karena ini kan membangun relawan itu tidak bisa. Makanya ini nilai-nilai yang perlu kita bangun kesadaran ini. Makanya dari kasus Aceh kita mulai belajar.
bagaimana menyiapkan orang-orangnya, bagaimana menyiapkan. Memang tidak cukup dengan latihan. Kalau dulu di Kebumen itu ada simulasi-simulasi yang kita siapkan di desa. Kok dia sering terjadi banjir, kita sempat membuat yang namanya rencana kegiatan kalau terjadi banjir apa sih yang akan dilakukan gitu ya, dokumen kontingensi banjir. Coba kita buat itu di level kabupaten dan ada satu desa yang kita coba praktekkan. Jadi perlu simulasi juga untuk menyiapkan orang-orang, menyiapkan pemerintah desa ketika kontingensi aktif gitu ya, siapa melakukan apa itu sudah tahu gitu loh. Jadi nggak diperintah-perintah lagi gitu. Ini aktif ya, semua udah tahu perannya. Itu aja terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nggak terasa udah sampai di penghujung acara. Kita berikan kesempatan Mas Budi bisa memberikan closing statement, tapi menurut saya yang menarik justru sore hari ini adalah tentang bagaimana disaster itu bicara tentang ada bencana moral, ada bencana apa yang tadi kapitalisasi, yang terakhir mungkin yang sempat terlupakan itu adalah kemudian adanya wisata bencana. Jadi orang-orang kaya datang dengan pengawalan menyaksikan bencana. Jadi ini mungkin bagian yang kita layak mentertawakan diri kita sendiri. Mungkin kita masih ada kekurangan kepedulian ya, empati terhadap kondisi-kondisi kebencanaan dan sebagainya. Mas Budi silakan closing statement karena kita memang cuma sampai di pukul 5 dan Terima kasih. sepertinya teman-teman menikmati obrolan kita. Silakan. Ya. Siap. Perlu kita ketahui, kita ada di wilayah di mana kita memang berisiko dengan bencana. Bencana akan datang setiap saat, tinggal hanya menunggu waktu. Yang dipentingkan adalah bagaimana kita meningkatkan ketahanan kita. Dalam konteks bahasan hari ini kita bicara tentang community based shelter. Itu pentingnya kita ini untuk bisa membuat bagaimana efektif, efisien orang terdampak mendapatkan camp dengan cara yang sangat cepat, dengan biaya sangat murah, karena negara kita ini punya uang terbatas, sehingga dalam saat bencana kita harus menjamin, memaksimalkan tidak terjadi moral disaster pada pengelola kebencanaan itu. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu. Oke, terima kasih Mas Dr. Budi Laksana. Luar biasa berkenan menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol dengan kita di Sambal Desa, sama-sama belajar desa di program acara dari Desa Institute. Semoga kita bisa mengembangkan program-program yang lain yang memiliki muatan edukasi sehingga semangat yang kita bawa, desaisme, semangat memuliakan desa-desa di Indonesia bisa dimulai dengan membangun kecerdasan masyarakat, meningkatkan profesionalitas aparat, dan menuju masyarakat desa yang bahagia, mandiri, dan sejahtera. Sampai di sini, salam bahagia untuk kita semua, salam desaisme. Terima kasih.